Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Febriani. Di sini saya akan membuat video tentang model pertumbuhan ekonomi Robert Solow. Teori Solow juga dikenal sebagai model pertumbuhan neoklasik yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Teori ini juga membahas tentang peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi dan konsep state of the art dalam teknologi. Dalam teori Solow, pertumbuhan ekonomi jangka panjang tergantung pada faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dapat dicapai melalui peningkatan faktor-faktor produksi dan pengembangan teknologi yang memadai. Teori Solow dan faktor-faktor produksi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tergantung pada faktor-faktor seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Faktor-faktor produksi ini dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, teori Solow dalam perkembangan teknologi. Teori Solow juga membahas tentang peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Solow menyatakan bahwa teknologi adalah faktor produksi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam teori ini, teknologi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu teknologi yang sudah ada dan teknologi baru. Teknologi yang sudah ada disebut state of the art dan teknologi baru disebut inovasi. Inovasi mencakup pengembangan teknologi baru dan implementasi teknologi baru dalam produksi barang dan jasa. Inovasi dapat meningkatkan efisiensi produk dan kualitas produk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan eksogen dalam model Solow merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang tidak berasal dari akumulasi modal atau tenaga kerja, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dimodelkan dalam kerangka Solow. Dalam model Solow, faktor-faktor eksternal ini dimasukkan ke dalam parameter teknologi total yang mewakili tingkat efisiensi teknologi dan kemajuan teknologi yang tidak berkaitan langsung dengan akumulasi modal atau tenaga kerja. Pertumbuhan eksogen dalam model Solow sering diinterpretasikan sebagai faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, penemuan baru, dan inovasi yang meningkatkan produktivitas keseluruhan tanpa memerlukan penambahan modal atau tenaga kerja baru. Faktor-faktor ini dianggap sebagai motor utama pertumbuhan jangka panjang dalam model Solow yang memungkinkan ekonomi untuk tumbuh melebihi tingkat yang dapat dijelaskan oleh akumulasi faktor produksi saja. Pertumbuhan eksogen menjadi fokus penting dalam kebijakan ekonomi karena mengakui bahwa ada batasan terhadap seberapa banyak pemerintah atau lembaga ekonomi dapat mengendalikan atau memprediksi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong perhatian terhadap strategi kebijakan yang dapat mempengaruhi faktor-faktor eksogen seperti investasi dalam riset dan pengembangan, pembangunan infrastruktur, atau kebijakan perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar Sanjani dengan NIM 211105020043. Di sini saya akan membahas tentang konvergensi menurut Robert M. Solow. Menurut Robert M. Solow, berdasarkan model neoklasiknya, tingkat pertumbuhan ekonomi pada dua daerah dapat berbeda karena modal, tenaga kerja, dan efisiensi masing-masing daerah. Teori pertumbuhan neoklasik berusaha untuk memprediksi perkembangan ekonomi konvergen. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat korelasi negatif antara tingkat pendapatan awal dan pertumbuhan pendapatan selama periode waktu tertentu pada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Menggunakan proses konvergensi yang dihitung berdasarkan pendapatan real per kapita dapat mengurangi perbedaan pendapatan. Konsep konvergensi berasal dari model pertumbuhan pendapatan output neoklasik, di mana pertumbuhan pendapatan per kapita mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat pendapatan per kapita awal.
Dalam hal ini, jika utilitas dan fungsi produksi ekonomi sama di suatu daerah atau negara, tingkat pertumbuhan ekonominya dapat lebih cepat dibandingkan negara atau daerah yang lebih kaya. Ini disebut konvergensi. Setiap daerah akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui peningkatan proses produksi, penanaman modal, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Ada anggapan bahwa peningkatan nilai PDB atau PDRB yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita. Dengan demikian, semakin besar pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh peningkatan nilai PDB yang dihasilkan, semakin tinggi pula pendapatan per kapita yang diperoleh. Jika perekonomian di daerah miskin berkembang dengan pesat, mungkin PDRB per kapita mereka akan menyamai daerah kaya. Tidak ada lagi kesenjangan daerah ekonomi daerah. Ini adalah keadaan yang disebut konvergensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dengan NIK 2111050020008. Di sini saya akan menerangkan tentang teori dan pemikiran ekonomi pembangunan menurut pemikiran Robert M. Solow dari teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen yaitu teori ekonomi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, tapi juga oleh faktor-faktor internal yang ada di dalam sistem ekonomi itu sendiri. Salah satu tokoh yang memperkenalkan teori pertumbuhan endogen yaitu Robert M. Solow, seorang ekonomi Amerika Serikat yang dianugerahi hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 1987. Pemikiran Solow dalam teori pertumbuhan endogen dapat dirangkum dalam beberapa poin utama, yang diantaranya yaitu asumsi dasar pertumbuhan teknologi, inovasi dan penelitian, dan terakhir eksternalitas positif. Yang pertama yaitu asumsi dasar. Solow memperkenalkan model pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai Solow model. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang bisa dijelaskan oleh pertumbuhan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Yang kedua yaitu pertumbuhan teknologi. Pemikiran Solow menyadari bahwa faktor teknologi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun dalam model Solow, pertumbuhan teknologi dianggap sebagai variabel eksternal yang tidak dapat dijelaskan secara internal. Hal ini menjadi kritik terhadap teori Solow dalam menjelaskan pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, inovasi dan penelitian. Salah satu kontribusi Solow dalam teori pertumbuhan endogen yaitu menggarisbawahi pentingnya inovasi dan penelitian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Inovasi dan penelitian dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang terakhir yaitu eksternalitas positif. Solow juga menyoroti konsep eksternalitas positif di mana investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi dapat memberikan manfaat yang dukungan pemerintah dan kebijakan ekonomi yang mendorong inovasi dan penelitian sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Dalam kesimpulannya yaitu teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya faktor-faktor internal seperti inovasi, penelitian, dan kebijakan ekonomi dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun Solow memperkenalkan konsep ini, teori pertumbuhan endogen terus berkembang dengan sumbangsi berbagai ahli ekonomi lainnya untuk lebih memahami dinamika pertumbuhan ekonomi modern. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.